Terakhir ya, kita sampai pada penyelesaian umum, yaitu UN XT sama dengan BN cos lambda NT plus BN star sin lambda NT dalam kurung kalikan sin NP per LX ya, yang disebut sebagai fungsi eigen ya. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan fungsi eigen tersebut ya. Fungsi eigen memiliki ya frekuensi sama dengan gamma n per 2pi ya. Jadi yang menentukan frekuensi adalah koefisiennya dari T ini ya, gamma n. Mungkin ini perlu saya demonstrasikan ya. Ya, ini saya punya fungsi T ya. Cos T yang warna biru ini adalah cos T. Kemudian yang warna coklat ini adalah sin T ya. Saat T sama dengan 2pi di sini. 2pi yaitu 3,14 kali 2 6,28 sekian gitu ya. Itu maka selama selang waktu 2pi jika n sama dengan 1 ya, maka dia memiliki satu gelombang penuh ya. Satu gelombang selama 2pi. Yang bawah ini kalau saya rubah ya, 2 begitu. Maka ini akan berubah semua dari sini termasuk nilai-nilainya. Maka akan ada 2 gelombang masing-masing ya. Untuk yang cos yang warna biru maupun yang sin, masing-masing 2 gelombang penuh sepanjang 2pi ya. Kalau nilai X-nya saya normalisasi ya, saya bagi dengan pi begitu, maka ini menjadi 2pi gitu ya. Jadi angkanya lebih mudah diikuti. Ini 1 berarti 1pi. Ini mungkin saya pindah biar mudah melihatnya. Saya pindah ke sini ya. Oke. Jadi waktu n sama dengan 1, ada 1 gelombang penuh baik untuk yang cos yang warna biru maupun untuk sin yang warna coklat ya. Selama 2pi. Misalnya sumbu X-nya adalah 2pi. Sumbu X-nya misalnya sama dengan T, maka ini 2pi detik. Seandainya n-nya 2, ada 2 gelombang selama 2pi detik ya. Demikian juga ini bisa kita ganti-ganti 3pi ya. Maka ada 3 gelombang penuh baik untuk sin maupun cos ya selama 2pi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang persatuan waktu. Berarti adalah n dibagi dengan 2pi kan? Ya, karena sini 2pi. Selama 1 detik ada berapa gelombang? Ya, itu definisi dari frekuensi. Oleh karena itu ya, bisa kita pahami ya, fungsi eigen ya memiliki gamma n, yaitu pada kasus yang kita demonstrasikan tadi sama dengan n-nya ya, gamma n ya, yang berhubungan dengan t-nya itu dibagi dengan 2pi ya. Gamma n dibagi dengan 2pi ya. Kalau kita substitusi dengan gamma n dengan definisinya, yaitu sama dengan gamma n bagi 2pi. Gamma n itu sama dengan per definisi sama dengan C kali n kali pi dibagi dengan L ya. Maka kalau kita bagi dengan 2pi,
akan sama dengan Cn per 2L ya. Itu adalah frekuensinya ini. Ya, ini kemudian berikutnya tergantung N-nya ya. Karena kalau kita kembali ke sini, ya ini untuk N-nya akan menentukan waktu N sama dengan 1 ya kan. Waktu X sama dengan 0 dan X sama dengan L ya kan. Berarti nanti kan sin 0 0 sin pi ya kan. Kalau X-nya sama dengan L, N-nya sama dengan 1, maka ini sin pi akan sama dengan 0. Berarti nilai perpindahannya ini akan 0. Berarti di ujung-ujungnya dia bernilai 0. Kalau N-nya misalnya 2, berarti ini kan 2pi. Terus X-nya sama dengan 0, akan bernilai 0 juga ya. Demikian juga waktu X-nya bernilai L, dia 2pi, sin-nya tetap 0. Misalnya N-nya 2 ya. Mungkin saya tulis saja ya. Waktu N-nya 2, maka waktu X sama dengan 0, UN-nya 0 ya. Demikian juga X sama dengan L, dia akan bernilai 0. Tidak hanya itu, waktu X sama dengan L per 2, nah, dia juga akan bernilai 0 ya. Berarti ada 3 titik yang bernilai 0 ya. 1 titik tambahan dan 2 titik di ujung-ujungnya. Kita bisa mengevaluasi itu seterusnya untuk N sama dengan 3 dan seterusnya. Nanti kita akan memperoleh untuk N sama dengan 3 akan ada 4 titik ya, yang selalu bernilai 0 ya. Demikian juga untuk N sama dengan 4, kita kurangi 1 ditambah 2 ujung-ujungnya ya, ada 5 titik yang bernilai 0 ya. Oke, ini selalu N plus 1 ditambah 2 titik di ujung-ujungnya. Itu adalah titik-titik di mana selalu bernilai 0. Saya ingin mendemonstrasikan ya, fungsi eigen yang nomor 11 itu ya. Nanti akan diperoleh pemahaman yang ada di gambar ini ya. Oke. Mendemonstrasikannya pakai Excel saja ya. Ya ini ya, misalnya kita pilih N-nya 1 ya, bentuknya seperti itu ya. Waktu kita isi ini 0, T-nya seperti ini, T-nya 0,1 seperti itu, T-nya 0,2 seperti ini, T-nya 0,3, dia bergerak ke bawah, 0,4. Ini mode bentuk getarannya seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, dia bergerak seperti itu. Mudah ya zaman sekarang. Ada Excel, nggak tahu zaman dulu gimana orang belajar matematika ya. Sangat sulit ya mungkin. Seperti itu. Nanti dia kembali lagi ke atas. Begitu seterusnya. Ya, sampai 2. Dia kembali ke titik semula. Ini kalau saya langsung bilangan bulat ya, bergerak ke situ ya, ke sana gini ya. Itu adalah geraknya untuk N sama dengan 1.
Kalau N sama dengan 2, maka seperti itu. Ya, kalau kita isi 0,1, 0,2, ya, 0,3, 0,4, geraknya seperti itu ya. Ya, 1 ya. Kalau 1,5, nah itu ya. 2 ya, 2,5 ya, 3 dan seterusnya ya. Perhatikan saat yang kiri bergerak turun ke bawah, maka yang bagian kanan dari titik mati tambahan baru dia akan bergerak ke atas ya. Kita perhatikan lagi. Saat yang sebelah kiri dari titik mati yang tengah ke ujung kiri bergerak ke bawah tadi ya, maka yang kanan bagian kanan bergerak ke atas. Sebaliknya sekarang dia akan bergerak ke bawah, nanti yang bagian kiri gerak ke atas ya. Maka itu adalah yang dimaksud dengan ini ya. Ya, pada gambar di bawah ditunjukkan mode normal kedua. Jadi ada 3 titik mati, 1 titik tambahan, dan 2 di ujung-ujungnya untuk berbagai harga T. Pada sembarang waktu T, senar memiliki bentuk gelombang sinus. Ketika bagian kiri dari senar bergerak ke bawah, ya, maka bagian lainnya bergerak ke atas dan sebaliknya. Ya. Itu bagaimana kalau N-nya 3 ya, maka ada 3 titik mati, nanti yang 2 ini bergerak ke bawah, yang tengah akan bergerak ke atas ya. 0 misalnya 0,1 0,1 ya, 0,2 0,25 ya, 0,3 0,4 gitu ya, 0,5 dan seterusnya, 0,6 0,7 ya, 0,75 bisa dibayangkan, 0,1 ya, 1,25, perhatikan geraknya, 1,5 ya, 1,75 begitu ya. Jadi kalau ada 2 gelombang seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau 4 ini terakhir, kalau kita demonstrasikan ya bentuknya seperti itu ya, maka yang berpasangan yang sedang di bawah ini nanti berpasangan dengan yang ini ya. Ya, yang ini dengan ini. Kalau ini bergerak ke bawah, yang ini ke atas. Ini ke atas juga, ini ke bawah ya. 0,1 misalnya, 0,2 0,3 0,4 ya. Oke, saya rasa bisa dibayangkan geraknya. Dan seterusnya ya. Oke. Berikutnya, sekarang tuning ya, dengan melakukan merubah tarikan T ya. Kalau senar gitar itu dikencengkan begitu. Nah, rumus yang dibicarakan sebelumnya, frekuensi sama dengan gamma N per 2pi ya. Gamma N kalau kita ganti dengan CNP per L, saya tulis ya. Frekuensi sama dengan gamma N dibagi 2pi ya.
Kalau kita ganti gamma n-nya dengan Cn Pi per L, ya ini per definisi, dibagi 2Pi akan tadi sudah ya, sama dengan Cn per 2L. C-nya sama dengan C-nya sama dengan T per Rho kalau nggak salah, T per Rho L ya. Ya, Cn agak lupa ya, sama dengan T, bener, Tn per 2 Rho L ya, kalikan L. Nah, maka kita lihat dari sini ya, apa yang bisa kita simpulkan ya. Kita akan memperoleh frekuensi yang semakin tinggi dengan memperbesar tarikannya ya. Jadi frekuensinya akan bertambah ya dengan naiknya tarikan. Atau L-nya diperkecil, L-nya diperkecil ya. Atau Rho L-nya diperkecil ya. Oleh karena itu kita selalu melihat ya, untuk biola misalnya, biola kan ada yang kecil sampai yang besar ya, yang bass ganda itu yang paling besar ya. Maka violin yang paling kecil itu bentuknya kecil ya, karena L-nya kecil yang dibutuhkan untuk mendapatkan frekuensi yang kecil. Dan Rho L-nya atau senarnya, persatuan panjang juga kecil, artinya senarnya kecil diameternya, dan tarikannya kencang ya. Itu yang bisa kita peroleh. Terus untuk bass ya, tentu saja ya, dia lebih tebal ya, L-nya lebih Rho L-nya lebih besar ya, untuk mendapatkan frekuensi yang lebih rendah. Demikian juga L-nya juga lebih panjang ya, untuk mendapatkan frekuensi ini lebih rendah. L-nya perlu lebih besar. Oleh karena itu bass itu selalu gede-gede dan senarnya juga gede-gede ya. Meskipun mungkin dulu waktu membuatnya itu tidak memikirkan menggunakan matematika ya, tapi model matematika kita bisa menjelaskan kenapa fenomena itu terjadi ya. Baiklah, kita lanjutkan diskusi kita ya. Pada diskusi sebelumnya ya, persamaan getaran kita selesaikan dengan meninjau kondisi batas ya, yaitu pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L, deformasinya sama dengan 0. Maka kita memperoleh persamaan 11 itu ya, yang merupakan hasil akhir persamaan getaran dengan meninjau kondisi batas. Dengan Bn dan Bn star belum ditentukan ya. Sekarang kita akan mencari Bn dan Bn star ya, dengan melakukan evaluasi kondisi awal. Kondisi awal pada saat T sama dengan 0, maka persamaan deformasinya tentu sama dengan Fx. Nah, ini deformasinya persamaan 12 atau sampai dengan ini ya. Alih-alih kita menggunakan persamaan tunggal 11 ya, karena persamaan tunggal seperti itu akan sulit untuk memenuhi kondisi awal, yaitu UNX0 sama dengan Fx ya, dan turunannya atau kecepatannya pada X sama dengan 0 sama dengan katakanlah fungsi X yang lain ya, Gx gitu. Nah, itu akan sangat hampir secara umum ya tidak bisa dipenuhi oleh sebuah persamaan tunggal ini ya. Kadang-kadang bisa, tapi secara umum tidak. Oleh karena itu, dan karena ini persamaan soalnya, governing equation-nya adalah persamaan linier, maka
kita bisa menjumlahkan ya. Jadi alih-alih menggunakan persamaan tunggal ini, kita menggunakan jumlah dari persamaan-persamaan dari n sama dengan 1 hingga tak hingga ya. Jadi 11 ditransformasikan menjadi 12 ya. Oke, sekarang kondisi awal yaitu persamaan perpindahan pada T sama dengan 0 sama dengan Fx ya tinggal memasukkan nilai T sama dengan 0 sehingga suku yang mengandung sin T yaitu yang Bn star sin lambda nt ini menjadi hilang karena sin 0 sama dengan 0. Yang cos 0 menjadi 1 tinggal Bn ya. Bn kemudian sin np per Lx kita tulis di belakangnya itu sama dengan Fx. Ya. Ini adalah Bn bisa dicari dengan menggunakan rumus Euler dari deret Fourier ya. Mungkin perlu dibahas sedikit ya, di refresh ya tentang deret Fourier ya. Jadi deret Fourier itu bisa dinyatakan dengan sama dengan A0 ditambah ini kan n sama dengan 1 hingga tak hingga an ya, cos an cos np per Lx D ya, terus ditambah n sama dengan 1 hingga tak hingga Bn sin np per Lx ya kan. Menurut Euler ya, A0 bisa dicari ya, dengan rumus Euler yaitu 1/2L integral dari min L hingga L Fx ya, dx, dan An bisa dicari berdasarkan rumus Euler integral L sampai L Fx cos np per Lx dx. Bn bisa dicari dengan rumus Euler min L ini B ya, kok kayak P. Bn, nah ini Fx sin np per Lx dx. Oke. Selanjutnya ya ada deret ganjil atau biasa disebut juga dengan deret sinus, function fungsi-fungsi ganjil atau deret sinus ya ini. Maka untuk deret untuk fungsi ganjil A0 sama dengan AN sama dengan 0 ya. Jadi memudahkan ya, daripada kita menggunakan 3 rumus ini. Untuk odd function A0 dan AN itu pasti sama dengan 0. Bn nya sama dengan 2/L integral dari 0 sampai L Fx sin np per Lx dx ya. Bn ini pasti biasanya lebih mudah dari Bn yang sebelah kiri ini karena memasukkan X sama dengan min L
itu lebih sulit dibanding memasukkan X sama dengan 0 ya. Biasanya untuk memasukkan X sama dengan 0 itu lebih mudah. Sekarang untuk event function atau fungsi-fungsi genap, ini mesti ada S-nya ya. Maka A0 nya sama dengan 1/L integral dari 0 sampai L fx dx, dan AN nya sama dengan 2/L ya, fx cos np per L x dx ya. Ini disebut juga deret kosinus ya, fungsi kosinus deret Fourier. Dan tentu Bn nya sama dengan, tidak usah dihitung ya, Bn nya pasti sama dengan 0 ya. Tentu ini mempermudah. Oke, kalau kita memilih deret ganjil, maka A0 dan AN nya sama dengan 0, maka ini bisa dicoret ya untuk deret ganjil ya, sehingga tinggal Bn sin NP L per X sama dengan Fx. Bn yang bisa dicari dengan menggunakan rumus Euler ini ya. Perhatikan bahwa persamaan kita sebelumnya ya sama kan, yaitu Bn sin NP Lx sama dengan Fx ya. Persamaan ini dan sama dengan Fx, maka Bn yang kita bisa cari dengan rumus Euler untuk deret sinus Fourier atau untuk fungsi-fungsi ganjil ya. Oke, caranya ya kita menggunakan persamaan 14 ini ya, Bn nya. Sudah selesai dengan kondisi awal yang kita masukkan. Sekarang kondisi awal perpindahan, sekarang kondisi awal kecepatan ya, tentu ini adalah persamaan untuk U nya yang merupakan penjumlahan tadi ya. Kalau kita turunkan terhadap T ya, tentu yang cos menjadi min sinus gamma NT, terus kemudian pakai dalil rantai lambda N nya kita kalikan ke depan ya. Demikian juga yang sinus kalau kita turunkan menjadi kosinus saja, lambda N nya kita kalikan ke depan menjadi dalil konstanta di depan seperti ini. Karena diturunkan terhadap T, fungsi X-nya ini kita anggap sebagai konstanta, tinggal kita pindahkan saja ke situ ya. Oke, untuk T sama dengan 0 yang mengandung sin ya kita coret, tinggal fungsi ini ya, Bn lambda N cos 0 1 ya. Nah, ini Bn lambda N kalikan 1, kemudian sin NP per Lx. Misalnya kecepatannya pada posisi tertentu kita sebut dengan Gx ya. Ya, perhatikan ini lagi-lagi merupakan deret Fourier ya. Yang koefisien Bn star lambda N sekarang karena ini koefisiennya dikalikan lambda N bisa kita cari menggunakan rumus Euler untuk fungsi sinus atau fungsi ganjil, yaitu sama dengan seperti terlihat pada gambarnya. Sekarang kalau per definisi lambda N-nya kita ganti dengan CNP per L, ke sana menjadi penyebut, maka L dikalikan L per CNP. L-nya saling menghilangkan dengan L ini menjadi 1/CNP ya. Duanya tetap kita pindahkan ke sini, dari sini ya. Sisanya kita tulis ulang persis. Sudah ya, dengan mempertimbangkan kondisi
awal, yaitu kecepatannya sama dengan fx, perpindahannya atau deformasinya sama dengan fx, dan kecepatannya sama dengan gx, maka kita bisa mencari bn dan bn star ya, yang sudah kita temukan. Oleh karena itu ya, maka kita bisa menyimpulkan ya, menunjukkan ya persamaan diberikan 12, ini penyelesaiannya ya, dengan koefisien bn dan bn star adalah 14 dan 15 ya, merupakan jawaban ya dari persamaan getaran ya. Aku lupa saya persamaan getarannya, persamaan aturnya mungkin d kuadrat u per dx kuadrat sama dengan c kuadrat d kuadrat u per dt kuadrat itu ya. Ya, memenuhi persamaan satu itu dan memenuhi kondisi batas serta kondisi awal, yaitu kondisi batasnya persamaan 2, kondisi awalnya 3 dan 4 ya. Dengan deret 12 itu ya harusnya konvergen dan memiliki turunannya ya. Jika diturunkan terhadap x 2 kali, karena persamaan governingnya begitu, do kuadrat u do x kuadrat, dan diturunkan terhadap t 2 kali, do kuadrat u dt kuadrat ya. Berarti sudah kita bisa mendefinisikan persamaan perpindahan untuk sembarang posisi dan sembarang waktu ya, sama dengan persamaan 12 dengan koefisiennya adalah persamaan 14 untuk bn, dan untuk bn star sama dengan persamaan 15. Kita lanjutkan ya tentang diskusi kita tentang getaran pada senar ya, getaran satu dimensi ya. Kita sudah memperoleh jawaban ya, yang penyelesaian umum yang secara formil kita tulis pada jawaban 12 ya sebelumnya. Ya ini ya, dengan bn dan bn star seperti terdefinisi pada persamaan 14 dan 15. Ya, sering ya dilakukan penyederhanaan ya, tinjauan hanya untuk kasus ketika kecepatan awal sama dengan 0. Jadi kasusnya misalnya kita tarik gitu senar gitar atau senar bass kita, ya, kecepatannya kan 0 ya pada saat T sama dengan 0, kemudian kita lepas maka dia akan bergetar sendiri ya. Itu kasus untuk T apa itu kecepatan sama dengan 0 atau Gx-nya sama dengan 0 ya. Ya, Gx sama dengan 0 ya, persamaan 15 menyebabkan Bn star sama dengan 0, sehingga tinggal persamaan Bn cos lambda nt sin npl per x, jumlah dari n sama dengan 1 hingga tak hingga ya. Jadi kasus sangat dipermudah kalau kita menganggap Gx-nya sama dengan 0, sehingga kita memperoleh persamaan 16 yang sederhana ya. Ini ada fungsi cos dan sin ya. Kita bisa menggunakan hukum trigonometri yang sederhana ya. Mungkin perlu saya demonstrasikan. Mudah sih sebenarnya ya. Jadi kita memakai hukum sinus. Sin A plus B sama dengan sin A sin B gitu kan ya, tambah enggak gitu deh, sin A cos B ya.
kalau sin itu cos. Oke, ini sama dengan sin A cos B ditambah sin B cos A, gitu kan. Kalau sin A min B sama dengan sin A cos B minus sin B cos A. Ini kalau kita jumlahkan, ya, yang sebelah kiri menghasilkan sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan 2 sin A cos B, sehingga kita bisa menuliskan sin A cos B sama dengan setengah, ya, kalikan sin A plus B tambah sin A min B, gitu kan. Ya. Kita memakai ekspresi sebelumnya itu, yaitu ini kan sin NPX per NPL per X cos, ya, ini anggap A dan B tadi sama dengan sin ini ditambah ini, ya, setengah, ya, terus sin NPL yang ini ditambah dikurangi sin NPX per L bagiannya cos, dikurangi yang bagiannya cos ini, ya. Oke. Kemudian lambda n-nya kita masukkan, nanti akan ketemu ini, ya, cos CNP per L, ya. Kalau lambda n-nya kita masukkan, ya, lambda n itu sama dengan apa, ya, agak lupa saya, lambda n sama dengan di depan sekali sih, ada di sini sudah ada kok sebelumnya. Ya, ini lambda n sama dengan CNP per L, ya. Nah, sehingga kalau kita ganti CNP per L, ya, ini, ya, lambda n, ya. Ya, ini sama dengan sin X plus sin NP per LX tambah CNP per L, ini CNP per L T, ini X NP per L, ya. Terus kemudian ditambah sin bagiannya sin NP per LX dikurangi NCP per L T, ya, sehingga sama dengan ini, ya. Dengan menggunakan hukum sinus, penjumlahan sinus tadi, sehingga, ya, persamaan 16 ini jawabannya. Yang cos ini kita ganti dengan setengah ini, ya. BN-nya tetap ada di sini, ya, sehingga UN XT kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini, ya. Perhatikan ini adalah deret Fourier, ya kan, dengan X-nya diganti dengan X min CT, ya, karena itu ini deret Fourier X min CT, sedangkan yang sini adalah deret Fourier untuk X plus CT. Oke. Ini kenapa kok jadi penjumlahan sin tadi sudah dijelaskan.
Ya. Ini penyelesaiannya atau bisa ditulis dengan rumus ini ya. Di mana F star adalah ekstensi periode ganjil dari deret Fourier dengan periode 2L ya. Ya ini kalau deret Fouriernya satu periode sampai sini, terus kemudian kalau fungsi ganjil ya seperti kita cerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X ketemu yang ini ya. Ini adalah deret ganjil atau deret sinus. Oke, dengan menggunakan 17 ya, terlihat bahwa ini persamaan yang panjang ini merupakan penyelesaian dari satu itu adalah persamaan governing equation kita, yaitu do kuadrat U do T kuadrat ya, sama dengan C kuadrat do kuadrat U do X kuadrat ya. Dan keduanya memiliki bisa diturunkan ya, ini karena deret Fourier bisa diturunkan dua kali kan, sin cos begitu saja ya, dan dia memenuhi kondisi batas maupun kondisi awal ya. Mungkin ini bisa kita cek. Ya, ini adalah kita mau ngecek ya. UN jawabannya yang terakhir seperti ini. Ini kita bisa turunkan ya terhadap X ya untuk ngecek DU N terhadap X ya. Kalau kita turunkan terhadap X, maka persamaannya akan menjadi setengah jumlahnya dari N 1 hingga tak hingga turunannya sin cos ya. Kalau kita kalikan ini cos, kemudian NP L per X kita turunkan terhadap X menjadi NP per L ke sana ya. Maka ini menjadi BN ya NP per L ya. Kemudian turunannya sin adalah cos NP per L X min CT. Oke. Kemudian yang suku kedua sama setengah N sama dengan 1 hingga tak hingga ya, BN turunannya sin adalah cos, kemudian NPL X turunannya adalah NP per L. Maka ini kita bawa ke sini. Nah, L X plus CT. Kita turunkan lagi menjadi turunan kedua dari U terhadap X. Maka turunannya cos adalah min sin, berarti ini min setengah ya, N sama dengan 1 hingga tak hingga BN. Nah ini NP per L, nanti turunannya NP per LX terhadap X adalah NP per L, maka ini menjadi kuadrat ya. Ini sin NP per L X min CT. Terus turunannya cos adalah min sin ya, ini berarti min. Oke, ini setengah. Ini N sama dengan 1 hingga tak hingga. Ini BN NP per L kuadrat sinus NP per L X tambah CT. Oke, itu turunannya U terhadap X. Sekarang turunannya terhadap T
sama dengan berarti sin setengah integral n sama dengan 1 hingga tak hingga bn turunannya cos min enggak ya, bener ya, ini turunannya cos, sorry sebentar, ini turunannya sin adalah cos ya, NP per L X min CT, turunannya min C NP per L T adalah min NP per LC ya, ini berarti dikalikan C dikalikan NP, aduh ngapusnya kurang, ya ini BN ya dikalikan C kalikan NP per L, ini kan, nah, min C minnya ini ke depan ya, nah ke situ karena turunannya sin cos. Terus kemudian yang sini tambah ya, tambah setengah n 1 hingga tak hingga ya, sama dengan tadi bn kali c np per l kosinus np per L X min CT plus, Oke, kita turunkan lagi 2 kuadrat U dot T kuadrat sama dengan turunannya cos adalah min sin, maka ini jadi plus, tapi turunannya min C NP per LT adalah min, berarti min ini min kali min berarti min ya, tetap min. Di sini setengah Bn C kuadrat NP per L kuadrat sinus ya, NP per L X min CT. Yang cos turunannya adalah min sin ya, CT CNP per L ya, turunannya tetap CNP per L ya, positif, berarti min ini min setengah ya, n sama dengan 1 hingga tak hingga Bn C kuadrat NP per L kuadrat sinus NP per L X plus CT. Ya, itu. Baiklah, ini sudah saya tulis dalam bentuknya yang rapi ya. Sekarang kita bisa ngecek apakah pertama memenuhi governing equation ya, yaitu kita cek apa memenuhi governing equation, yaitu C kuadrat do kuadrat U do X kuadrat harus sama dengan do kuadrat U do T kuadrat ya. Kita tulis C kuadrat do U do X nya ini ya, semua ada min setengahnya, berarti ini bisa ke depan ya, min C kuadrat per 2
terus kemudian jumlah dari N sama dengan 1 hingga tak hingga, tinggal nulis saja. Bn NP per L kuadrat sin NP per L X min CT. Nah, minnya sudah ke depan. Nah, ini kok ada C kuadrat, karena ini ya C kuadrat ya. Terus kemudian langsung saja kita tambahkan N sama dengan 1 hingga tak hingga Bn ya, NP per L kuadrat sin NP per L X min CT X plus CT. Oke, ini kurung yang paling luar sama dengan ini ya. Ya, kita bisa lihat ya bahwa persamaan itu benar ya. Ini min setengah kan, ini juga min. Nah, ini minnya sudah di depan ya. Ini berbeda, kalau kita kalikan C kuadrat akan menjadi yang ini ya. Oleh karena itu governing equation sudah dipenuhi ya. Sekarang untuk initial condition, yaitu bukan initial condition, boundary condition, yaitu untuk U N 0T ya. Maka X-nya 0 ya, kalau kita masukkan ini artinya di ujung ya. Dengan memasukkan X-nya 0 berarti ini sin ya, setengah N sama dengan 1 hingga tak hingga Bn sin NP L X-nya 0 berarti tinggal min CT ya, ini min kan. Nah gitu. Terus ditambah dengan setengah Bn X-nya 0 sin NP per L CT ya. Sin min sama dengan min ya. Min sinnya min setengah N sama dengan 1 hingga tak hingga, ini Bn sin NP per LCT ditambah setengah N sama dengan 1 hingga tak hingga, ini Bn sin NP per LCT ya. Ya tentu sama dengan 0 ya, berarti memenuhi kondisi awal di ujung, yaitu X sama dengan 0 kapanpun harga perpindahannya atau deformasinya sama dengan 0. Kalau kita masukkan L P sekarang menjadi setengah N sama dengan 1 hingga tak hingga Bn sin X-nya kita ganti dengan L, maka menjadi NP min NP per LCT ya kan, ditambah dengan setengah ya, N sama dengan 1 hingga tak hingga ya, sin
X-nya kita ganti L, nah, NP plus NP per LCT ya. Ini mungkin perlu sedikit penjelasan ya. Kalau kita punya N-nya berupa bilangan ganjil, maka dia ada di garis X negatif ini ya. Ya. Di sini kalau N-nya ganjil. Kemudian N-min NP-LCT ini suatu sudut ya. Misalnya ke sana berarti. Kan arahnya kalau ke sana positif ya. Apa itu? Ini adalah arah positif ya. Kalau arah negatif berarti berlawanan ya. Sudutnya sama dengan NP per LCT ini. Ya. Sudutnya ini. Terus kalau plus NP LCT adalah ke sana ya. Ya kan? Ya, ini sudutnya sama. Ingat di sini sinus positif ya. Di sini sinus juga positif, sisanya sinusnya negatif ya. Ya, sehingga ini sinnya adalah di depan ini sama, tentu saja kalau sudutnya sama, tingginya ini sama ya. Jadi untuk N-nya ganjil ya, akan berlaku ya, misalnya ini sebut saja alfa gitu ya, ini juga alfa. Ya, sin P kurang alfa sama dengan min sin P tambah alfa ya. Itu untuk di kuadran jika P-nya sama dengan bilangan apa itu ganjil. Kalau P-nya sama dengan bilangan bulat ya, saya ganti warna yang lain misalnya. Maka sudutnya misalnya di sini besarnya alfa ya. Ini yang plus ya. Ya kan? Karena arahnya berlawanan jarum jam, yang negatif yang ke sana ya. Dan ini tentu tingginya sama ya, tingginya ini berarti ya, tetap saja berlaku ya. Sin apa ini NP untuk NP PN-nya genap plus alfa positif, yang ini negatif ya, sama dengan min sin NP min alfa. Oke, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau begitu berlaku umum ya. Ini adalah NP dikurangi NP per LCT itu sama dengan yang sini ya, yang min itu selalu minnya ini ya, minnya ini, atau gimana menuliskannya, ini bolehlah kita ganti dengan min setengah N sama dengan 1 hingga tak hingga Bn sinus NP plus NP LCT ya. Kemudian ditambah sisanya ini ya, setengah N sama dengan 1 hingga tak hingga sin NP tambah NP per LCT ya. Karena ini plus setengah dan ini min setengah berarti saling menghilangkan, berarti sama dengan 0 ya. Artinya memenuhi kondisi awal atau initial condition, boundary condition, bukan initial condition, yaitu pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L, dia akan berharga 0. Berikutnya ya, apakah ini UNT ya. Kemudian kita akan mengevaluasi apa itu initial condition, yaitu
UN X T-nya sama dengan 0 ya. Apakah sama dengan Fx ya? Harusnya sama dengan Fx ya. Kita masukkan X-nya sama dengan 0 berarti T-nya sama dengan 0 berarti yang ini 0 ya. Komponen CT-nya ini 0. Sehingga sama dengan setengah N sama dengan 1 nyata hingga Bn sin NP per Lx ditambah setengah N sama dengan 1 hingga tak hingga Bn sin NP per Lx ya, sama dengan deret Fouriernya ya. Bn sin NP per Lx ya, sama dengan Fx tentu saja per definisi ya. Oke, jadi kondisi awal untuk deformasi dipenuhi. Berikutnya turunan, ini tadi saya peroleh dari jawaban yang rapi di depannya tadi ya. Turunan akan sama dengan ini. Nah, sekarang do UN do T untuk kasus kita harusnya sama dengan 0 ya. Untuk T sama dengan 0 tadi kan dilepas saja. Maka kita ganti T dengan 0, maka yang ini hilang ya. Yang T ada T-nya ini hilang ya. Karena T-nya sama dengan 0, sama dengan min setengah ya, N sama dengan 1 hingga tak hingga C kalikan NP per L Bn kosinus NP per Lx ditambah setengah hingga tak hingga N sama dengan 1 C NP per L kalikan Bn kosinus NP per Lx ya. Tentu karena ini min setengah plus setengah ya, sama dengan 0 ya. Berarti memenuhi kondisi awal kita, yaitu bahwa kecepatannya di sembarang posisi adalah 0 ya. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Jika Fx dan turunan kedua harusnya kontinu, maka untuk tiap waktu tertentu akan terdapat harga X ya yang ada turunan keduanya ya. Kadang-kadang tidak selalu ya, tapi secara umum ya kita akan dapat memperoleh turunan kedua dari U ya. Sehingga ya itu kita menganggap bahwa Fx deret Fourier dari Bn tadi ya merupakan penyelesaian umum. Sekarang tadi kan X jawabannya ini sebentar kita hilangkan. Oh nggak bisa. Jawabannya ini Bn cos NP ya, X dari N1 sampai tak hingga kan deret Fourier dengan ganti X dengan X min CT ya. Kalau ini kita ganti X itu merupakan, oh ini bukan salah. Yang ini ya. Nah, deret sinus Fourier. Kita hapus dulu. Ya, Bn sin NP X begitu kan sama dengan deret Fourier ya. Ini sebenarnya deret Fourier dengan mengganti X dengan X min CT. Sama dengan yang ini adalah deret Fourier dengan mengganti X dengan X plus CT ya. Ini Bn sin NP Lx ini kan sebenarnya deret Fourier. Oke. Oleh karena itu ya, fungsi X min CT itu deret Fourier yaitu seperti kita menggeser ke kanan sebesar CT ya. Demikian juga kalau
X plus CT itu seperti kita menggeser grafik kita ke kiri sebesar CT. Itu adalah arti fisiknya ya sebenarnya. Demikianlah, mudah-mudahan nanti teorinya sudah selesai tentang teori gelombang satu dimensi ya, pada senar misal contohnya. Nanti kita kasih contoh soal untuk memperjelas ya apa yang dimaksud dengan getaran satu dimensi ini.